Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dari TPB 53 ingin melakukan tugas RBL dengan judul penerapan motor listrik pada kipas angin sederhana. Saya Faris Pratama, NIM 1221421 dari Prodi Teknik Informatika. Saya Joshua Sutio dengan NIM 1222007 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Anissa Rizka Amalia dengan NIM 1222045 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Ignacia Vika Oliviana dengan NIM 122220017 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Muhammad Fadil Citra Budi dengan NIM 122140005 dari Prodi Teknik Informatika. Motor listrik adalah mesin listrik yang terdapat dalam kipas angin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik sederhana merupakan salah satu penerapan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah konsep dalam fisika teoritis yang merujuk pada gaya elektromagnetik yang diberikan pada partikel bermuatan yang bergerak melalui medan elektromagnetik. Penemu gaya Lorentz adalah Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 sampai dengan 1928. Rumus gaya Lorentz adalah sebagai berikut. F sama dengan Q dalam kurung E plus V kali B, di mana F adalah gaya Lorentz, Q adalah muatan partikel bermuatan, E adalah intensitas medan listrik, V adalah kecepatan partikel bermuatan, dan B adalah intensitas medan magnetik. Alat dan bahan yang digunakan. Cara pembuatan. Yang pertama, potong styrofoam dengan panjang yang sama dengan kayu, lalu rekatkan dengan menggunakan lem. Kemudian, potong kabel lalu kupas hingga terlihat kawat tembaga. Kemudian, tempelkan lem pada ujung batang, lalu tempelkan dinamo mini di ujung batang. Potong kecil kardus untuk alas. Kemudian, tempelkan baterai dengan menggunakan lakban. Rekatkan ujung kawat tembaga yang ada pada baterai menggunakan lakban. Yang terakhir, pasang baling-baling pada ujung dinamo, kemudian tekan tombol on pada saklar untuk menghidupkan kipas. Cara kerja kipas angin sederhana adalah listrik pada kipas angin didapat melalui magnet U yang tidak dapat bergerak dan kumparan besi di dalam dinamo. Saat listrik dialirkan, kumparan besi menjadi sebuah magnet. Karena magnet kumparan besi tolak-menolak dengan magnet U, maka kipas angin akan bergerak secara periodik. Baterai sebagai tempat menyimpan listrik. Saat kabel penghubung dihubungkan kepada baterai, listrik akan mengalir menuju kumparan besi. Akibat magnet tolak-menolak, maka baling-baling yang dikaitkan pada ujung dinamo kipas akan bergerak secara periodik, maka angin akan berhembus. Kelebihan yang pertama, alat dan bahan mudah ditemukan, murah dan efisien. Yang kedua, sumber listrik berasal dari baterai, jadi tidak memerlukan sumber aliran listrik yang besar. 3. Bisa dibuat banyak jenis kumparan. Kekurangan yang pertama, kawat yang tipis membuat alat lebih mudah rusak. Yang kedua, kawat kumparan mudah terlepas dari kawat penyangga. Saran dan pengembangan. Yang pertama, percobaan dengan alat dan bahan yang lebih baik lagi untuk menghindari kegagalan dalam percobaan. Yang kedua, memperhatikan gaya-gaya dari luar yang bisa mempengaruhi kinerja alat. Yang ketiga, prinsip kerja motor listrik sederhana dapat dikembangkan dalam skala besar dan dapat diterapkan dalam pembuatan dinamo dan pembuatan turbin tenaga magnet.
Kesimpulannya, yang pertama, untuk parameter jumlah lilitan, semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin cepat perputaran. Yang kedua, untuk parameter jarak magnet, semakin dekat jarak magnet, maka semakin cepat perputaran. Yang ketiga, untuk parameter jumlah magnet, maka semakin banyak jumlah magnet, maka semakin cepat perputaran. Yang keempat, untuk parameter baterai disusun seri, baterai yang disusun seri lebih cepat berputar daripada hanya dengan satu baterai. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum.